Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Kok masih jam itu ya? Makanya saya tenang-tenang aja ternyata masih jam 7 pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad al-Fatih lima ukhriq wal khatim lima sabaq nasiril haqqil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil aliyyil azim. Allahumma akhrijna min nuril fahmi wa akhrijna minadh dhulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatal muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattakhadhu min dunillahi alihatan la'allahum yunsarun. Niku nggih ayate nggih. Allah mau sampeyan ora inget. La yastati'una nas'ahum wa hum lahum jundun muhdharun. Pun dua ayat mawon. Mawon niku apa sih, Pak? Bagian tahu mawon itu dua ayat saja. Ayat ini melatar belakangi tentang sekian banyak kenikmatan Allah. Jadi kenikmatan Allah yang diberikan kepada kita, pada manusia, itu sekian banyak ragam dari kenikmatan yang beraneka ragam. Dari sekian banyak-banyaknya nikmat ini diharapkan manusia tergugah pikirannya, tergugah hatinya untuk bersama-sama menyukuri apa yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cara kasarnya terima kasih. Tapi yang manusia, Pak Haji, namanya bukan manusia kalau nggak punya dosa. Maka dengan sekian banyak anugerahnya, kenikmatan yang terus-menerus Allah berikan, justru malah dia menjadikan Allah sebagai Tuhan yang disekutukan. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi pura-pura terima kasih malah justru menyekutukan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kira-kira kalau kita ini membantu seseorang, kemudian orang ini nggak tahu terima kasih, malah tidak mengakui bahwa itu adalah pemberian dari kita. Kita yang sebagai manusia kayaknya seneng apa sengep, Pak? Wattakhadhu min dunillahi alihatan la'allahum yunsharun. Mereka orang-orang Mekah ini ya, karena ayatnya pertama kali itu berhadapan dengan orang Mekah, menjadikan selain Allah yaitu Tuhan-Tuhan.
mereka menjadikan sesuatu yang tidak pernah memberi apapun malah disembah, dijadikan sebagai Tuhan, dengan harapan mereka menyembah Tuhan-Tuhan itu akan memberikan pertolongan. La'allahum yang surun, berharap semoga Tuhan-Tuhan yang disembah itu bisa memberikan pertolongan. Makna tafsirnya begini. Mana tadi? Wa abada kuffaru Makkah min ghairillahi ta'ala asnaman rajina ayang suruhum min adzabillah ta'ala. Orang-orang kafir Mekah yang beribadah atau mengabdi pada selain Allah, dia menjadikan berhala-berhala itu sebagai harapan bisa memberikan pertolongan dari siksanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang kafir itu mengakui bahwa mereka bakal mendapatkan siksaan karena tidak tahu terima kasih. Oleh karenanya, bagaimana supaya dia bisa bebas dari siksaan Allah? Maka orang kafir menjadikan beberapa Tuhan. Diharapkan ketika Tuhan ini tidak bisa menolong, maka masih banyak stok Tuhan itu. Karena sampean Tuhan ojo siji. Jadi nek iki ora iso pindah Tuhan. Naudzubillah pindah. Jadi anggapannya orang kafir itu mereka-mereka yang disembah bisa memberikan pertolongan dari siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah langsung menjawab, la yastati'una nasrahum. Apa-apa yang disembah oleh orang kafir itu secuil pun, sedikit pun tidak mampu memberikan pertolongan kepada yang menyembah. Jadi Tuhan-Tuhan yang disembah sama orang-orang kafir tidak akan pernah mampu memberikan pertolongan kepada mereka-mereka yang menyembah. Tentu di akhirat, bukan di dunia. La taqdiru alihatuhum ala nasrihim. Tuhan-Tuhan yang mereka sembah tidak akan mampu memberikan pertolongan. Wahum lahum jundum muhdharun. Sementara orang-orang kafir itu menjadikan berhala-berhala sebagai tentara. Diharapkan menjadi tentara yang hadir saat dia mendapatkan ancaman dari pihak lawan. Maknanya adalah wal musyrikuna li alihatihim bimangzilatil jun. Orang-orang musyrik yang menjadikan Tuhan-Tuhan mereka itu seolah-olah menjadi pasukan yang bisa diandalkan. Jadi suatu saat kepepet mergo pasukan, maka pasukan ini bisa digunakan. Nah, mereka beranggapan bahwa berhala-berhala ini nanti di alam akhirat itu akan memberikan kekuatan pertolongan kepada orang-orang kafir. Fahum qaimuna baina aydihim. Sementara orang-orang musyrik sementara yang namanya berhala-berhala itu qaimuna berdiri di antara orang-orang musyrik. Jadi kayak pasukannya ya kayak banser lah rombongannya. Atau Satpol PP. Semua yang dianggap sebagai Tuhannya ini oleh orang kafir diibaratkan seperti pasukan yang mampu menghalau siksaan-siksaan yang akan menimpa kepada orang-orang kafir. Maka setelah itu apa yang terjadi? Kal abid
wa yakhdamunaha wa yakhdubuna laha fid dunya. Ternyata tentara yang diandalkan untuk memerangi atau menghalau tidak berdaya sama sekali. Maka tentara neo hancur, awake dhewe juga hancur. Ini majas yang dijadikan ayat Al-Qur'an luar biasa. Tapi nanti kapan-kapan terangake. Awil makna wa alihatuhum wa hiya al-asnam jundun lil abidina muhdharuna ma'ahum finnar. Atau maknanya ayat ini adalah mereka orang-orang kafir dan sesuatu yang disembahnya itu akan dihadirkan di dalam neraka bersama-sama. Sambil orang-orang kafir itu bilang sama berhala, "Kenapa kamu tidak bisa menolong? Padahal ketika itu kamu berada di dunia, kami sembah, kami puja." Namun jawabannya berhala dikasih hak ngomong sama Allah. Siapa suruh? Saya tidak pernah menyuruh kamu suruh nyembah sama saya. Apa pernah ada yang namanya berhala meminta untuk disembah? Enggak ada. Maka jangan pernah salahkan saya. Wong saya tidak pernah nyuruh. Adapun kamu menyembah sama saya itu kan karena kamu sendiri, bukan diperintah sama saya. Jadi berhala di sana nanti dikasih hak ngomong sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau di sini diam saja. Kadang kasihan. Jadi antara yang menyembah dengan yang disembah itu tinggian yang menyembah. Kalau yang menyembah ada angin bisa lari, ada hujan bisa lari. Lah sesuatu yang disembah angin gede yang ning kono wae. Kehujanan ya enggak. Lucunya lagi kita yang membersihkan. Jadi Tuhan itu ngerepotake. Dilapi terus. Jadi artinya ketika kita itu adalah menyembah selain Allah itu malah buat repot kita, Pak. Justru Tuhan yang tidak merepotkan itu cuma Dia, malah justru memberi semuanya kepada makhluknya, yaitu Allah Subhanahu. Makanya yang dimaksud di sini itu adalah dosa yang paling besar. Itu orang kufur itu namanya tidak mengakui kenikmatan dari Allah. Maka dosa yang paling besar adalah orang yang tidak pernah mengakui nikmatnya Allah. Nah kita ini sering ketika berhasil itu kadang-kadang nikmatnya Allah hilang, seolah-olah dari hasil. Iya. Jadi wahai orang-orang kafir, makanya la ing syakartum la azidan nakum wala ing kafartum inna azabi lasyadid. Sekali lagi di sini kata kafir dihadapkan kepada kata syukur. Ayatnya ini. Jadi orang yang tidak tahu terima kasih, orang yang tidak mampu, bukan tidak mampu, orang yang tidak mengakui itu pemberiannya, itu diibaratkan seperti orang kafir. Pokoknya intinya manusia yang tidak pernah mengakui nikmat-nikmat Allah itu namanya orang kafir. Jadi kita juga termasuk. Enggak sampean bisa ngerokok enak itu dari sopo. Allahnya hilang kok. Yang dipuja, yang dipuji itu rokoknya. Padahal ketika rasa itu Allah hilangkan dalam diri kamu, mbok rokok regane mahal seberapapun tidak akan pernah ada rasa. Jadi sehari-hari kita itu dalam kondisi kafir. Makanya sesama kafir nggak usah saling. Ya Allah. Kita pada kafir toh Pak? Kok sampean agak abot ini? Nah, ini ayat ini menyuruh kita itu untuk merenungi betapa nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita itu syukuri.
jangan pernah engkau ingkari. Nah ini, mari kita jadikan nikmatnya ini sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aina yashkuruka, di mana letak syukurmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ayo kita buktikan di mana letak kita syukur kepada Allah. Artinya kita ikut syukur itu cuma ngomong alhamdulillah. Wah. Bahkan tidak jarang malah nikmatnya yang Allah berikan kepada kita itu menjadi alat untuk membangkang terhadap Allah. Yang mestinya nikmat-nikmat ini digunakan dalam rangka untuk mendekatkan dirinya kepada Allah, malah justru menjadi alat untuk pembangkangan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini sering. Lebih parahnya lagi, yang memberi tidak pernah diakui, sementara yang tidak pernah memberi itu selalu diakui. Allah yang selalu memberi tidak pernah diakui, tapi manusia yang memberi kepada kita itu sering diakui. Padahal pemberiannya manusia terhadap kita itu pun atas dasar perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka banyak orang yang tidak mau memberi karena memang tidak diizinkan sama Allah. Ketika ada orang lewat apapun, walaupun dia punya, ketika Allah tidak menghendaki untuk memberi, ya sampai kapanpun. Tapi sekali lagi, kita seringkali mengingkari nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seolah-olah itu nikmat datang dari kamu, padahal kamu hanya menjadi perantara untuk menyampaikan kepada orang lain. Abot apa enteng ngaji niki Kang? Cobalah dahulukan dulu Allah. Jadi kalau ada orang memberi, Pak Jimarno memberi, Allahnya dulu yang dipuji. Alhamdulillah, segala puji milik Allah yang telah menggerakkan, yang telah memberikan kemampuan kepada Pak Jimarno untuk memberi. Maka pertobatannya orang maksiat itu cuma satu, tapi pertobatannya orang baik alfun, ribuan banget. Jadi yang paling enak itu wong nglakoni maksiat. Orang kalau sudah menjalankan maksiat akan sadar bahwa dirinya itu adalah manusia yang tidak berguna. Tapi kalau orang sudah menjalankan kebaikan itu biasanya ngerasa apik. Itu penyakit kita itu. Lah kalau orang sudah merasa baik, ini timbul yang namanya kesombongan kepada yang lain. Bisa enggak kalau kita itu habis berbuat baik tobat sama Allah? Yang lumrah, yang umum itu kalau orang berbuat dosa tobat. Bisa enggak orang berbuat baik tobat kepada Allah? Susah. Sampean memberi, setelah memberi astagfirullahaladzim, bisa enggak? Karena bisa jadi pemberian kamu itu awalnya itu adalah niatannya mohon maaf, itu kasihan kan? Karena manusia perlu dikasihani ini, lihat wajahnya kok kasihan bang, ngenes. Jadi sampean sudah merendahkan dulu orang yang mau diberi, tanpa disadari engkau sudah berdosa karena telah merendahkan orang lain. Maka ketika Anda memberi, ucapkanlah astagfirullahaladzim. Umum apa enggak? Orang umum. Mulane cara Yazid Al-Bustami, jadi wattaubatu anil maksiyah wahidah. Pertaubatan dari kemaksiatan itu hanya satu. Tapi pertaubatan dari kebaikan itu sangat banyak sekali.
Karena orang selalu merasa bahwa ketika memberi itu dari dirinya, bukan baik di bahaya. Gak usah ngaji bab ngene ya, Pak. Konangan kabeh lho sampean. Masya Allah. Maka Allah sangat tersinggung sekali karena apa yang diberi olehnya kepada kita itu seringkali tidak pernah diakui. Seolah-olah apa yang kita capai itu adalah hasil kerja keras. Ini kan yang selalu ada dalam diri kita ini. Sadarlah, kita ini tidak mempunyai apa-apa. Ketika diberi apa-apa sama Allah, itu semata-mata karena rahmatnya, bukan karena usahanya sampeyan. Jadi usaha ini untuk pantas-pantas wae Kang Kom. Untuk pantas-pantas saja sebagai manusia, maka berusaha. Tetapi tidak akan pernah ada yang namanya usaha ini bisa memastikan berhasil. Ene sing jungkir balik lebih parah daripada sampeyan. Alhamdulillah untuk makan aja pas-pasan. Ada enggak? Ada. Tapi orang yang hidupnya nyantai, rokok orang pernah kentean. Jadi mana yang menentukan kerjamu, usahamu, atau sesuatu yang lain? Kalau ukurannya bahwa bekerja keras itu bisa menghasilkan kesuksesan, tentu orang kalau sudah kerja keras berarti harus sukses. Faktanya orang banyak bekerja keras sampai tidak mengenal waktu. Alhamdulillah. Gak usah disebut. Ini menunjukkan bahwa ada faktor di luar itu, yaitu adalah penentunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah, dengan demikian, maka jangan pernah engkau jadikan nikmatnya itu sebagai alat untuk membangkang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jadikanlah alat itu untuk mendekat kepada Allah. Jadi anugerah-anugerahnya Allah yang telah diberikan ini tidak pernah disadari sama orang kafir. Malah dia menjadikan berhala-berhala yang tidak pernah memberikan kontribusi menjadi sesembahan. Ini kan kurang ajar. Kurang ajar apa enggak? Iya. Ya Pak Cik. Ya Pak Cik. Ya kita saja juga sakit hati Pak, ketika kontribusinya tidak pernah dihargai. Malah orang yang tidak punya kontribusi malah dihargai. Ya sakit hati. Itu kelasnya menungso sakit hati. Lah Allah Ta'ala ini menciptakan semua kenikmatan kepada kita, itu seringkali tidak pernah diakui sama kita. Masya Allah. Makanya ayat yang dulu itu mengatakan afala yashkurun. Tidakkah kamu bisa bersyukur? Tetapi malah menjadikan nikmat-nikmatnya itu menjadi lawan kepada Allah. Jadi manusia ini kadang-kadang kurang ajar. Sampai manusia apa duduk? Oh ya berarti punya potensi kurang ajar. Nanti ayat yang selanjutnya itu kan awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Wahai manusia, tidakkah kau perhatikan dari apa dulu kami ciptakan? Dari nutfah. Setelah jadi kayak begini, fa idza huwa khasimun mubin. Dialah menjadi musuh yang nyata. Jadi musuhnya Allah itu manusia. Manusia yang kayak mana? Manusia yang tidak pernah
mengakui nikmatnya. Enggak, kalau ada orang tua didik karo sampean, biayai sampean, tapi tidak pernah diakui sebagai kebaikan. Kira-kira orang tua itu gimana? Marah enggak? Enggak pernah dihitung kebaikan. Justru orang yang tidak mempunyai apa-apa, berkontribusi maring sampean, itu kadang-kadang diakui, kan lucu ini. Masya Allah. Ya orang tua kita ini itu kan berkorban luar biasa Pak, memberikan apa yang menjadi kebutuhan kita. Tapi jarang kita mengakui kalau itu adalah kebaikan dari orang tua. Paham? Paham? Ini ada anak menjual miliknya orang tua. Orang tua jengkel enggak? Jengkel enggak? Jengkelnya tak seberapa, tetap masih diakui sebagai anak. Tetapi ketika anak ini sudah tidak lagi menghargai kebaikan orang tua, pasti orang tua ngomong, kamu bukan anakku. Jadi orang itu kalau hanya melanggar ketentuan syariat, itu piye-piye Gusti Allah itu mempunyai ampunan yang sangat luas. Tetapi ketika manusia sudah tidak lagi menghargai kebaikan Allah, ini bahayanya di sini. Ini saya punya santri ini nyolongi iwake aku terus. Itu masih disebut santri saya apa bukan? Masih, walaupun nyolong terus. Tetapi ketika santri sudah ngomong, jangan pernah ngaji lagi sama Jamal. Ngaji ngomong santri iki. Iki kira-kira santri iki terus-terusan yang pesantren apa dikeluarkan? Jawab. Maka selama orang itu hanya melanggar syariat, nyolong dan sebagainya, itu tidak pernah lepas dari makhluknya. Tetapi ketika yang namanya manusia tidak lagi mengakui nikmatnya, mesti dia dikeluarkan dari ciptaan Allah. Maka seolah-olah kamu bukan ciptaan aku, sudah cari yang lain aja. Maka yang paling bahaya itu adalah kita seringkali tidak mengakui kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah orang tua yang didik sampean, biayai, tidak pernah diakui kebaikan, pasti kan akan ngomong anak durhaka. Maka yang paling bahaya jin, wis diajari ngaji tapi ora pernah ngaku dadi gurune lah iki jin. Paham jin? Ngaji ninggal dino kok ora pernah ngaku. Ini bahaya, mulai sampai lebih baik orang pernah ngaji, jelas. Ngaji kaya ngene sampai orang ngakoni dadi guru ini bahaya, Pak. Orang percaya sampai ya. Nek cekakakan ngarepe kula ngrokok bareng itu ora masalah, tapi nek orang ngakoni dadi guru iki bahaya sampean. Macam-macam. Mulane piye-piye. Makanya walaupun secerdas apapun, saya tidak pernah, ya status saya tetap santri lirboyo, santri buntet, santri benda. Jadi akuilah anugerahnya Allah Subhanahu. Jadi dosa yang paling besar yang dijelaskan itu kan ora puasa, dosa besar. Ya panas. Enggak sholat, dosa besar. Kalau orang khawatir nggak makan, dosa besar apa dosa kecil? Orang khawatir nggak makan itu dosa besar apa dosa kecil? Lebih besar, Pak, karena Anda ketika khawatir yang demikian itu, Anda itu berarti ragu tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi mikirnya sampean kan dosa kecil ya. Bahkan bisa tidak disebut dosa itu. Karena kita sudah terbiasa ukurannya dosa itu pelanggaran syariat.
Tapi pelanggaran hati kita, pengingkaran hati kita terhadap Allah tidak pernah dihitung dosa. Sini bahas sampean nyolong sandal wae. Masya Allah. Kita ini sering suudon sama Allah. Sering berburuk sangka sama Allah. Naudzubillahi min dzalik. Maka ayat ini menjadikan dasar kita betapa marahnya Allah Subhanahu wa taala ketika anugerahnya tidak pernah diakui, ketika nikmatnya tidak pernah diakui, malah menjadikan sesuatu yang tidak pernah mempunyai kontribusi itu diagung-agungkan. Ini yang membuat kemarahan Allah kepada manusia. Namun Allah sangat suka ketika nikmatnya engkau hargai. Maka jadikan nikmatnya ini adalah sebagai apa yang harus kita syukuri agar bisa menyenangkan Allah Subhanahu wa taala. Sampean tidak disuruh untuk mengembalikan. Makanya kalau dikasih nikmat ojo kecret. Lah iki wis mulai bisa lo tersinggung. Woi dieke apa wae sampean ojo kecret. Karena bisa jadi apa yang dinilai oleh Anda itu tidak baik sebenarnya baik. Karena Anda itu menilainya dengan menggunakan nafsu, maka sesuatu yang tadinya baik menjadi tidak baik. Tapi kalau Anda menilainya dengan hati, ini kadang-kadang nafsu ini awake dhewe sing angel iki kan. Sampeyan percaya enggak nek Gusti Allah maringi rezeki? Ulangi, Allahu yarzuqu may yasha wa yabsutu rizqa may yasha. Sampean yakin enggak nek Allah itu memberikan rezeki? Oke. Yakin enggak kalau Allah itu memberikan rezeki enggak pernah nyasar? Masalah yakin itu bukan di mulut, Pak. Yakin itu adanya di orang yang meyakini di hatinya Allah itu memberi rizki, ya hidupnya nggak bakal gelisah, nggak bakal galau. Wong semua itu sudah ada ukurannya masing-masing. Pak Jimarno itu rizkinya banyak, tanggungannya juga banyak, Pak. Anak buah yang perlu digaji. Lalu sampeyan rezekinya ceret, tanggungannya titik. Ya ora percaya lho sampeyan iki diomong. Dan orang semakin kesana semakin tua, itu rezekinya semakin. Iya, karena apa? Karena semakin kesana ini kita juga pola pikirnya sudah mulai nurut. Kinerjanya juga sudah mulai nurut. Enggak percaya sampeyan. Pokoknya selama manusia masih hidup itu masih ada jatah rizkinya. Kita kok masih hidup berarti masih punya jatah rizki. Tetapi kalau sudah mati berarti sudah tidak punya jatah rizki lagi. Makanya diambil sama Allah. Kalau kita masih hidup berarti kan masih punya jatah. Jangan tanya sampai kapan. Karena kita ini ukurannya rizki itu duit tok. Sehat bukan rizki. Selamat dari bencana bukan rizki. Orang itu Pak, kalau di rumah sakit, dirawat, yang diminta cuma satu. Apa? Kayak duit gelem. Kayak jabatan mau. Yang diminta hanya satu, yaitu sehat. Tapi orang kalau sudah sehat, itu keinginannya banyak. Makanya sampean pengen banyak punya satu keinginan, yo. Ya, kita masih hidup toh. Makanya kita disuruh untuk ziarah kubur. Itu tujuannya apa? Agar kita ini adalah merasakan betapa nikmatnya hidup ini. Orang yang ada di alam kubur hanya minta sebentar dikembalikan oleh Allah ke dunia untuk hidup, walaupun sebentar. Tidak dipersilakan. Kalau sudah tutup.
Tapi kita yang masih hidup ngeluh terus. Karepe iki piye sampean niku ning alam dunya kok ngeluh terus. Enggak, Pak, sampean melu karo mertua. Sampean misalkan pamannya ikut sama mertua ngeluh. Suwe-suwe diusir sampean karo mertua gitu. Paham? Paham apa mboten? Jadi orang yang ngeluh terus itu tandanya orang yang tidak mau menerima apapun. Tenang Pak, buang. Anu aja ngeluh. Rasakno wae. Alhamdulillah. Paham ya niki nggih? Jadi usahakan nikmatnya Allah itu disyukuri. Syukur itu bukan hanya alhamdulillah, tetapi menggunakan nikmat ini ke jalannya. Makanya sebelum kita bersyukur, kita harus tahu untuk apa Allah memberi ini. Saya dikasih rokok sama Kang Tumira. Nah kalau rokok ini saya jual, namanya itu pengingkaran terhadap nikmat. Dong. Nih kalau mau dijual dikasih duit aja. Maka ketika beliau memberikan rokok kepada saya, berarti saya harus tahu tujuannya beliau memberikan rokok itu untuk apa? Untuk di rokok. Lah kalau dijual namanya mengembalikan fungsi daripada pemberian. Dong nih, paham gak? Jadi untuk apa sampean beli peci ini? Karena ada fungsinya. Lah kalau ditaruh di dengkul saja, karena lagi tahlilan jid supaya hitungane dipikir, supaya dapat berkata loro. Semua yang namanya syukur itu bagaimana nikmat yang Allah berikan itu kamu fungsikan ke jalannya. Berarti sebelum memfungsikan kita harus tahu apa yang dikehendaki oleh Allah atas pemberian itu. Paham ya? Paham? Nah, ini kan kadang-kadang kacau, organan disebut syukuran. Tapi wong metro, mulane malaikat iki kadang-kadang geleng-geleng kepala nang Indonesia geleng-geleng kepala. Jenenge wong syukuran kok koyo ngene acarane, tapi ya wis ora apa-apa lah ya. Paling ya dimaklumi karo malaikat yang jenenge. Umat sudah jauh dari nabinya, alhamdulillah. Wes pokoknya sing penting ene syukurane alhamdulillah. Jadi syukur itu bagaimana menjadikan nikmat itu ke jalan Allah. Jadi ketika engkau dikasih lahan, tanah, bagaimana cara menyukurinya? Ya ditanam. Ketika engkau dikasih Al-Quran, bagaimana cara menyukurinya? Ya dibaca dulu. Ini kadang-kadang kebalik, dikasih Quran, ditaruhnya lemari terus. Wongnya mangkat. Kok kayaknya tersinggung kabeh gitu. Maka menjadikan nikmat-nikmatnya Allah Ta'ala itu supaya bisa berkembang. Baru kalau dikembangkan, maka la azidannakum. Selama nikmat ini kamu biarkan saja, ya tidak akan mungkin bertambah. Jadi ketika engkau dikasih nikmat oleh Allah, disyukuri dalam artian digunakan nikmat itu ke jalannya, pasti akan mempunyai nilai tambah. Ketika dikasih sawah, lahan, ditanemin, ya pasti akan menghasilkan. Namanya la azidannakum. Tetapi ketika dikasih keahlian tidak pernah difungsikan, Kang Tomo, yang sampai kapanpun keahlian hanya sebatas keahlian yang tidak mungkin bisa menghasilkan sesuatu karena tidak bisa difungsikan. Walaupun sampean ahli kelistrikan, tapi kalau tidak pernah difungsikan, alhamdulillah. Jadi yang salah itu sebenarnya siapa? Yang salah itu kita, dikasih nikmat tapi dibiarkan begitu saja. Karena rumangsane kita itu nek nyukuri nikmat cuma ngomong alhamdulillah. Dong. Oke, paham. Maka
Dengan yang demikian itu fala yahzunka qauluhum. Jadi ucapan-ucapannya orang kafir jangan pernah membuat engkau bersusah hati Muhammad. Jadi kamu dituduh apa saja, jangan sampai engkau bersedih hati. Anggap saja itu ya omongan-omongan sing ora ene manfaate. Jadi kecaman orang-orang kafir diajak malah mengecam Rasul, malah menuduh Rasul yang bukan-bukan, maka jangan pernah engkau merasa sakit hati atas ucapan-ucapannya orang kafir. Jadi orang kalau sudah mapan, itu insya Allah imannya kayak begitu. Diomongnya apa wae ora bakal ini sakit hati nih, Pak. Sampean mau nyaci, mau ngapain bodoh amat. Wis pupung dia cangkem sampean. Alhamdulillah swarge. Kalau sudah puas ngomong, kalau belum puas ben diomongna terus. Fala yahzunka qauluhum ya asyrafal khalqi. Jangan sampai ucapan-ucapan mereka ini membuat kamu susah. Nanti ujung-ujungnya kamu yang akan bermasalah sendiri gara-gara selalu mikiri omongannya wong lain. Kita ini kadang-kadang nggak melaku karena khawatir diomong koyong ini. Akhirnya dari dulu sampai sekarang alhamdulillah nggak pernah beranjak. Mau bertindak khawatir nanti apa kata orang. Ini kan yang ada dalam kehidupan kita. Kita ini kadang-kadang bukan takut kepada Allah, cuma takut kepada apa kata orang. Kalau saya melakukan demikian ini, apa nanti kata? Jadi aslinya sampai ini takut karo Gusti Allah, apa takut karo menungso sih Kang? Sok-sokan ngomong, marilah kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nek sekedar ngomong iso jit, jalanaken iku jit. Wala yahzunka qauluhum ay takdzibahum iyyaka, ketika engkau selalu didustakan oleh orang-orang kafir, jangan merasa bersedih. Rugi kamu itu kalau ucapan-ucapan orang lain kamu tampung semua. Orang maju-maju kowe. Ini motivasi Kang Romo. Itu yang anggap ae ucapan-ucapane wong sing elele kaya kotoran, Pak. Pohon itu butuh kotoran, Pak. Semakin dilempari kotoran, maka pohon ini semakin tumbuhnya hebat, semakin kuat. Maka manusia itu kalau pengen menjadi manusia yang berkualitas, ya kudu bedek-bedek dhisik. Lah kita ini pengen menjadi manusia berkualitas tapi nggak mau dicemooh, nggak mau dicaci dan sebagainya. Ila yaumil muraq juga. Wani enggak ya? Panas jenderal untuk jadi orang berkualitas. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sekalipun beliau mengajak sesuatu yang baik, itu penerimaannya tidak baik. Jangan merasa susah atas ucapan-ucapan orang kafir. Biarkan orang komen apa wae, namun jangan pernah membuat engkau bersusah. Niki. Wa quri'a zinka bidomilia dengan dibaca domayannya, wa kasrizah dan dipasrah kasozanya. Jadi ada qiraah yang mengatakan bukan fala yahzunka tapi fala yuhzinka. Itu namanya qiraatus sab'ah. Jadi bacaan Quran itu bisa beraneka ragam karena lidahe menungso niku lho, Pak. Paham? Lidahnya manusia itu
itu kadang-kadang susah untuk mengucapkan sebuah huruf, maka mengakibatkan bacaannya tidak sama. Nauzubillah. Itu orang mana? Orang Betawi rata-rata. Kalau na'udzu niki mboten saged, na'udzubillah. Orang Sunda itu kalau ngucapin dal itu ndak begitu fasih. Mboten saged lam yalid gak iso. Lesannya orang Sunda itu ketika mengucapkan dal itu biasanya agak berat. Lesannya orang Ngapan itu ketika mengucapkan kata ain itu berat. Terus sampai nenek wong alhamdulillahirabbil alamin ora sah salate. Itu namanya lisan. Maka muncul sekian banyak bacaan. Karena Quran itu berhadapan dengan sekian banyak manusia yang lesannya tidak sama. Sing paling panas itu lesannya orang Indonesia, Cid. Adzan itu penak Allahu Akbar. Tapi kalau neng Turki Allahu Akbar. Ora paseh. Ada yang namanya Habib Munzir ketika di Jakarta mengimami sholat di Istiqlal, itu kan dikritik habis-habisan sama netizen. Bacanya nggak paseh. Wong beliau itu berasal dari Yaman. Lisannya orang Yaman itu kalau mengucapkan ghin itu sulit. Mentang-mentang sampean itu makorijul hurufe ku paseh, menghakimi wong salah semua itu bacaannya. Makanya perlu sampean itu adalah belajar tentang qiraatus sam. Jadi nanti kalau ada orang membaca itu tidak gampang menyalahkan. Paham? Wadduha. Itu biasanya orang-orang Banten itu. Jadi orang Banten itu imalah, bacaan imalah paling banyak itu orang Banten. Sire, orang sire, kita imalah kabeh kecil. Di nanu, nanu. Ya, paham Pak Mamat? Ini namanya imalah itu yo. Wadduha. Makanya orang Banten itu kalau suruh baca yang imalah itu lebih fasih. Wadduha. Itu namanya qiraatus sabah. Maka ada qiraah Bani Quraisy, ada qiraah Bani Tamim, beda. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu lughatul Quraisy. Karena orang Quraisy itu kalau nyebut kuf'an itu enggak bisa. Secara tulisan itu bukan kuf'an, harus kuf'an karena diambil dari kata kafa. Jadi kalau secara bacaan yang benar itu bukan kuf'an tapi kuf'an. Ayo sampean. Orang Tamim itu bacanya kuf'an, bukan kuf'wan. Sama-sama membacanya di hadapan Rasul, tapi Rasul tidak pernah menyalahkan karena tahu Rasulullah itu lisannya orang. Itu asli Rasul Muhammad itu beda dengan Muhammad sekarang. Nek Muhammad masa kini orang pas karo awake dhewe langsung dianggapnya salah. Jadi ngertine qiraah iku nuruti sampean wae. Maka ada ulama yang tidak membaca fala yahzunka tapi dibacanya fala yuhzinka. Iya kan? Mumet sampean. Makanya aja ngaji ning kene, Pak. Ngene iki ngajine umet-umet iki. Wa huwa lughatu Bani Tamim. Amal qira'a al-masyhur allati hiya bi fathil ya wa dhammiz za. Adapun membaca fala yahzunka itu bacaan yang masyhur yang sudah tenar
Tetapi bacaan suku Bani Tamim itu ada di Arab, ada di wilayah Mekah, ada namanya suku At-Tamim. Itu ketika membaca Quran enggak sepasih seperti kita ini. Kira sampean mau ngalami iki macane pasih kabeh to. Ya yang jadi imam-imam aja Pak Haji, yang jadi imam di Masjidil Haram saja sama di Madinah itu yang enak-enak. Kalau lainnya berani saya tes-tesan. Walaupun dia orang Arab, asalkan bukan imamnya ya. Maka imam ini melalui seleksi yang sangat ketat sekali, dan itu tidak mesti orang Arab itu. Artinya bukan mesti orang Mekahnya. Malah rata-rata itu adalah bukan orang situ. Cuma karena sudah dianggap jadi imam, maka harus bertempatnya di situ. Dulu ada namanya Yasin Al-Padani, Syekh Yasin Al-Padani, orang Padang, jadi imam besar di sana. Akhirnya kemudian anak-anaknya itu ya berada di sana. Aslinya orang Padang. Orang Indonesia itu banyak yang menjadi imamul aqdam, imam besar di Masjidil Haram dan di Madinah. Cuma kalau sudah di sana terus pisnya itu niru sana gitu. Imam Nawawi dan sebagainya. Itu kan pis Bantennya hilang. Wajah Bantennya itu hilang. Gak percaya sama. Paham ya? Jadi secara qiraah yang lebih enak itu ya orang Indonesia. Maka tidak jarang ketika lomba internasional itu rata-rata pemenangnya adalah orang Indonesia. Karena lisan itu paling enak. Nggak tahu itu kapan, apa karena banyak mangan urap apa. Akhirnya kakek mangan sambel karo lele iki Pak. Jengkol, pete, wilayah-wilayah kono kan ora enak Kang Tomo. Nah, kasing sering-sering lah sampean mangan sambel karo pete. Karo jengkol. Insyaallah ning Makharijul Huruf iki enak-enak. Fahya lughatu Quraisy, itulah lughah bahasanya orang Quraisy. Fala yahzunka itu bahasanya orang Quraisy. Kalau fala yuhzinka itu bahasanya suku Tamim, sama-sama berasal dari wilayah Arab. Tetapi bacaannya tidak sama. Inna na'lamu ma yusirrun, sungguh kami mengetahui apa yang dirahasiakan oleh mereka-mereka. Makanya kamu nggak usah mikirin omongannya orang. Dan cukup saja kamu ta'alluqkan hatinya kepada aku, kata Allah. Karena Allah lebih mengetahui. Kalau kamu benar-benar sudah percaya sama Allah, Allah akan melindungi dari apapun. Jadi dibuat kayak tuli oleh Allah Subhanahu wa taala, kayak bolot lah. Jadi antara wong nyaci itu nggak kedengeran telinga kita ini karena sudah ditutup sama Allah, makanya nggak tersinggung. Mengapa ketika ada orang membuli sama kita tersinggung? Karena Allah belum menutup telinga Anda. Seandainya Allah menutup telinga Anda, maka bulian itu tidak akan pernah kamu dengar. Artinya asik-asik wae bodoh amat. Orang kalau sudah Allah menjadikan sandaran, yun, apa saja yang membahayakan itu pasti akan Kita kan masih nggak tahu setengah apa sudah penuh iki sih bersandar karena Allah ya. Kalau orang jalan itu harusnya setengah-setengah apa langsung Pak? Orang percaya itu setengah apa? Aku ini percaya karo Yuni ini setengah ya. Ini kan kurang ajar banget. Jadi jika Anda itu adalah mempercayakannya secara penuh, maka dia pun akan memberikan sesuatu secara penuh pada Anda. Coba bayangkan.
Oleh karenanya inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Ai minan nifaq ai minal makar. Tenang Muhammad, kamu nggak usah pedulikan ucap-ucapan mereka, nggak usah pedulikan apa yang menjadi mereka niatkan untuk menggulingkan kamu, untuk membinasakan kamu. Biarkan mereka itu melakukan makar untuk pemakzulan, nggak masalah. Jadi Kanjeng Nabi ya hampir digulingkan Pak sama orang-orang kafir. Piye itu sampean iki? Itu semata-mata untuk menguji mentalnya Kanjeng Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka penting yang namanya wakil presiden kita itu perlu ada isu pemakzulan. Ku sampean piye to lho. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Pacinas pikirnya Kanjeng Nabi ora dipaksulake to. Kan cuma karena pendampingnya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya semuanya itu ya lewat. Inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'lin. Minan nifaq, Allah mengetahui tentang kemunafikan yang ada dalam hatinya orang-orang kafir. Allah pun tahu tentang rencana busuknya orang-orang kafir yang akan ditimpakan kepada kamu bika. Ai minal makri bika. Jadi orang kafir itu menyusun sekian skenario. Awal-awalnya Kanjeng Nabi dikasih tawaran. Muhammad, kamu minta apa sebenarnya? Akan saya penuhi semua. Minta perempuan, harta, semua ditawarkan kepada Nabi Muhammad oleh orang kafir Quraisy. Asalkan satu Muhammad permintaan saya, berhenti dari dakwahmu. Apa jawab Kanjeng Nabi? Wallahi demi Allah, seandainya matahari diletakkan pada tangan kananku, rembulan diletakkan pada tangan kiriku, saya tidak akan pernah berhenti untuk selalu mengajak manusia mengenal Allah. Orang kafir sudah kehabisan itu. Ujung-ujungnya pembunuhan, merencanakan pembunuhan terhadap Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pikir orang keren apa sampean? Biasa. Aw minal aqaid al-fasidah, atau dia orang-orang kafir itu menyusun sekian banyak rencana untuk menghancurkan dengan akidah-akidah yang rusak. Akidah-akidah yang tidak sesuai, keyakinan yang tidak pas, itu namanya al-aqidatul fasidah. Maka kemudian orang-orang kafir ini membuat sesuatu perumpamaan kepada Muhammad. Muhammad, kamu tahu orang ini matinya sudah bertahun-tahun, sudah jadi tulang belulang, bahkan tulang-tulangnya sudah hancur. Bagaimana mungkin ini bisa hidup lagi? Itu diantaranya untuk membangun aqaid al-fasidah. Dan ini nanti jawabannya ada di ayat yang selanjutnya. Karena udah malam, saya cukupkan sekian. Wa ma yu'linun, tafsirnya adalah ay minas syirki ay minal kufri bik wa minal af'ali qabihah inna nujazihim bijami'i jinayatihim al-khafiyah wal badiyah. Baik yang sudah disembunyikan oleh orang-orang kafir ataupun orang munafik, ataupun yang terang-terangan, semuanya akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang balasannya nanti ketemunya di akhirat, ada yang dititipkan melalui dunia. Paham? Maka biasanya orang itu kalau merasa sudah berhasil dengan penipuan-penipuan dan sebagainya, itu semakin diperlancar sama Allah. Nanti kalau sudah mentok, baru dijatuhkan. Maka banyak sekali orang-orang yang sudah mengumpulkan sekian banyak miliaran sampai mencapai triliunan dari korupsi, diberitahukan sama Allah melalui jaksa agung. Akibatnya terungkap triliunan yang sudah ditimbun beberapa tahun. Kapan setitik kewenangan ini penak.
Wis akeh ndis kan abot Pak kilangane. Ora percaya sampe. Dong niki. Lebih baik hilang seketika itu min. Oli hilang. Pak Jinas daripada sudah dikumpulkan sudah banyak terus itu rasa kehilangannya nggak bisa setahun 2 tahun itu terobati. Caranya Allah itu menghilangkannya demikian itu. Maka kita jangan terasa asik. Bisa jadi Allah ini lagi ngulur sampean. Kalau dijatuhkan sekarang nggak kerasa, tapi kalau sudah tinggi, baji-muji, alhamdulillah. Maka banyak orang yang tenar, setelah tenar kemudian dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai menjadi manusia yang tidak punya harga sama sekali. Nggak punya nilai. Soalnya sing nyapa blas. Biar lagi jabat, siapa disapa. Iya kan? Iya kan enggak? Giliran jabatan hilang. Dikira sampean iki opo? Masya Allah. Ini Pak Jinas malah ngaji iki. Bukti itu. Barulah setelah itu kita diingatkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah keterlaluan kita ini tidak pernah menganggap nikmatnya. Tidak pernah menghargai nikmatnya. Malah justru membuat makar. Membuat tipu daya atas nikmatnya bahwa seolah-olah itu bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Malah menjadikan berhala-berhala ini sebagai sesembahan dengan tujuan dia bisa menolongnya. Ini hukum alam, Pak. Hukum alam. Jadi manusia itu seringkali tidak mengakui karyanya orang lain. Itu sudah hukum. Jawab, sudah hukum alam. Nanti kalau sudah jatuh baru. Naudzubillahi min dzalik. Maka setelah itu Nabi Muhammad dihibur. Perlu ada hiburan Pak Haji. Makanya orang-orang lagi penat dan sebagainya, lagi mumet, itu biasanya hiburan. Kanjeng Nabi itu dihibur sama Allah. Apa hiburannya? Fala yahzunka qauluhum. Jangan merasa bersusah, jangan merasa bersedih hati atas ungkapan-ungkapan. Kan hiburan dari Allah. Ane Quran itu salah satunya adalah kitab hiburan sebenarnya untuk kita. Nek sama lagi muat maca Quran ge, kalau dihibur. Sampai hiburan yang organ wae. Orang saya tersinggung kayak Yon. Akhirnya baru balik ya mumet neh. Ini hiburan. Kan kita disuruh ketika dia menghadapi kesusahan kesulitan, kan hiburan Quran pas biru bersabarlah. Kan ngono ya Pak Ji. Ya Allah. Jadi Quran itu salah satunya itu adalah menjadi hiburan kita ini. Cuma kita sering tidak menjadikan Quran itu sebagai hiburan. Orang kalau dihibur itu seneng enggak nih? Ya seneng. Kowe kudu hibur kok meneng. Nah, berarti lagi orang fokus iki. Wong sampean ketika hadir ning orgenan, wis penyanyine, ayo Pak Jinas. Kudune kan semangat sampean. Merasa terhibur. Iki kok meneng melongo wae. Karena bebannya sampai terlalu banyak. Paham nggih? Maka Kanjeng Nabi ini salah satunya menjadikan sholat itu sebagai qurrata ain, sesuatu yang menyenangkan dalam. Ini Kanjeng Nabi ini kesusahan lagi dalam sulit, itu mesti sholat. Karena sholat itu adalah sesuatu yang menyenangkan untuk aku. Jadi ada dua yang menjadi alat hiburku. Satu istri, dua sholat Kanjeng Nabi. Mulane lagi susah kowe, Kanjeng Nabi ketemu karo bojone, curhat. Yo, ora apa-apa nek jenenge. Nabi juga manusia. Terus sholat. Nah ini sunnahnya Kanjeng Nabi mulane
Wong metro niku saged jalan sunai Kanjeng Nabi. Kenal sholat iku nek lagi susah. Alhamdulillah. Bahkan berapa rakaat aja berani nek lagi susah. Nek lagi seneng Kang Tomo wedhe kalau rakaate abot. Makanya ini yang sholatnya banyak-banyak kayaknya lagi. Orang kalau lagi susah suruh bangun jam berapa aja mau, Pak. Suruh dzikir berapa saja mau. Suruh sholat berapa rakaat aja mau. Tapi kalau sudah tercapai maksudnya kok dhisik, Pak. Kayak-kayaknya Pak Jina sih karena durung hasil maksudnya. Kalau sudah hasil maksudnya Pak Ji, rata-rata manusia demikian. Karena sholat itu sebagai hiburan. Rasul juga menjadikan sholat sebagai hiburan. Maka dalam keadaan susah dan sebagainya, Rasul itu mesti suruh. Ketika sudah sholat selesai masalahnya. Ini bedanya Rasul dengan kita. Jadi Rasul itu ketika sholat, habis sholat selesai masalahnya. Kalau kita ini habis sholat malah lagi ditunggu sama dirinya. Karena sholat kita sudah ruwet, Pak. Ini Pak turut jadi ojo rumangsan. Jadi Kanjeng Nabi dihibur, fala yahzunka qauluhum. Ini ayat hiburan untuk Rasul. Kamu jangan bersusah. Nah, kamu jangan merasa bersedih dengan ucapan bulian mereka orang kafir. Karena aku mengetahui apa yang disembunyikan dan apa yang itu kata Allah. Oleh karenanya kamu tenang-tenang saja. Wong aku ini adalah pelindungnya. Wong saya ini penjaganya. Biarkan mereka itu adalah membuat makar, tapi pasti makarnya akan gagal. Itu hiburan dari Allah. Mulanya sampean dalam keadaan susah dan sebagainya, itu sampean maca Al-Qur'anul Karim. Apalagi yarzuqu mayyasha. Terus Allah memberikan kelapangan rizki yabsutu mayyasha kepada orang yang dikehendaki, dan Allah menyempitkan rizki kepada orang yang dikehendaki. Berarti kalau misalkan rizkinya sempit, berarti kita itu dikehendaki oleh Allah untuk sempit. Kalau lagi lapang berarti dikehendaki Allah untuk lapang. Maka kalau dilapangkan kamu harus syukur, kalau disempitkan kamu harus sabar. Itu Mampu? Nek ngaji nek wis bengi ya kudu liren ngono lho. Lah, maka ayat yang selanjutnya ini mengingatkan kembali supaya manusia jangan keterlaluan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah mengingkari anugerah-anugerahnya. Karena kita seringkali mengingkarinya, Allah mengingatkan kembali. Cari Tuhan kayak ngene iki angel yo. Coba. Berapa kali kita bermaksiat kepada Allah, malah ditutupi. Keren orang ini. Berapa kali kita mempunyai dosa kepada Allah, malah dikasih kesempatan terus-terusan. Seandainya Allah itu maha pendendam, entek santai. Walaupun kadang-kadang sampean sholawatan ya Gusti Allah ora bisa ketipu kan. Kan atasnya nek awalnya tok sallallahu alaihi Muhammad. Tapi Allah itu maha dermawan ya. Masya Allah, ya Allah, untung masih gelem sholawatan kan, walaupun ngantuk-ngantuk. Alhamdulillah. Yang penting akeh husnudone karo Allah Subhanahu wa taala. Maka melalui ayat ini marilah kita belajar untuk mengingat kembali nikmat-nikmatnya dan mintalah kepada Allah untuk menjadi hamba yang pandai bersyukur. Allahumma zi'ni an ashkura nikmataka. Ya Allah, berikanlah kejiwaan kepada kami untuk selalu bersyukur atas nikmat. Nah, yang paling angel itu ngakoni nikmatnya Gusti Allah. Apalagi kalau sudah sukses, Mbak.
Angel kon ngakoni ini dari Allah iku angel. Angel paman. Kalau udah sukses iki kok ngomong ini dari Allah. Angel apa gampang? Jawab, angel apa gampang? Ya gampangnya ketika sampean belum nyampe, belum dapat itu, baru sampean bisa ngomong kayak ngono. Tapi nek wis oleh, abot, apalagi keringetnya wis kemucu, duitnya entek akeh. Terus ngomong, kemenangan ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Abot. Kemenangan ini adalah dihasilkan karena tim suksesnya hebat dan tebarannya tepat sama sasarannya. Pak Jinas kok agak tersinggung. Pak Jinas ini nebat apa ora tepat yo. Jadi kita ini jangan pernah mengatakan yang demikian itu. Kemenangan itu dari benar Pak Wadali ini luar biasa. Kemarin itu beliau kalau nebar sedikit saja jadi. Wong wingi tinggal berapa? Iki enek anu Pak Ji. Nah, makanya tahun depan kalau jenengan mau daftar nyalon lagi itu tim suksesnya harus yang handal. Nama beliau masih hebat. Sedikit lagi loh Pak kemarin itu. Tinggal ukuran sama Golkar. Pak Haji nggak punya duit. Ya Allah. Ya, tapi ya kadang-kadang yang harus anu dulu lagi rehat 5 tahun. Nanti kalau udah 5 tahun ini teman-teman sudah tahu kinerjanya sampean. Kalau kemarin masih suudon, jangan-jangan Pak Jinas ini karena mau nyalon saja ngajinya ini. Dia aktif ini karena mau nyalon. Sekarang sudah dibuktikan walaupun nggak jadi tetap ngaji di mana-mana tetap ngaji. Insya Allah tahun depan ya Pak. Tapi ingat kalau sudah jadi ini harus dipikirkan. Itu saja yang buat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Siratal anbiya'i wal mursalin. Siratal anbiya'i wal mursalin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.